Halo, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perumusan masalah dan tujuan penelitian di bagian pertama. Sebagai pendahuluan, kita akan saya jelaskan sedikit bahwa kita akan membahas mengenai beberapa topik, yaitu A. Pengertian penelitian, B. Pendekatan kebenaran, C. Kebenaran ilmiah, D. Metode ilmiah, E. Sarana penelitian, F. Jenis penelitian, G. Tahapan penelitian. Untuk yang pertama itu pengertian penelitian. Batasan penelitian adalah usaha manusia secara sadar, terencana, sistematis untuk memecahkan masalah praktis di lapangan dan menambah ilmu pengetahuan, untuk juga bisa menemukan teori atau teknologi baru. Batasan pengetahuan atau sains adalah suatu usaha akal manusia yang teratur dan taat asas menuju penemuan keterangan-keterangan tentang hal-hal yang benar. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia karena kecerdasannya kemudian disusun menjadi pola yang disebut ilmu. Ilmu bisa gugur bila bisa menemukan akal dan kecerdasannya yang baru. Ada 4 cara dalam menemukan pengetahuan, yaitu metode kegigihan. Yang kedua, metode kewibawaan. Pengetahuan diperoleh dari atasannya yang punya kewibawaan. Jadi ini mengandalkan ketokohan. Yang ketiga, metode a priori atau metode intuisi. Jadi ini cuma mengandalkan bisikan-bisikan kelabu sesuatu hal dianggap benar karena tampaknya memang benar. Jadi benar-benar hanya mengandalkan intuisi. Yang keempat, metode sains. Pengetahuan tersebut selalu dinilai dan diperbaiki dengan selalu diuji, atau metode yang objektif. Nah, ini adalah yang akan kita dalami pada materi kali ini, yaitu tentang metode sains. Berbagai upaya telah dilakukan manusia untuk menjawab keinginan tawan tersebut. Pertama-tama ya, yang bisa dilakukan untuk menjawab keinginan tawan biasanya adalah bertanya pada orang lain yang dianggap lebih tahu, yang memiliki otoritas atau kewenangan. Jika dengan cara ini tidak diperoleh jawaban atau pemecahan, maka akan dicari dengan melalui akal sehat, ya, dengan logika saja, intuisi, prasangka, ya, atau coba-coba saja. Kemudian cara-cara tersebut tentu saja tidak melalui penalaran, sehingga jawaban atau pengetahuan yang diperoleh bukan pengetahuan ilmiah, sehingga cara-cara di atas disebut cara atau metode non ilmiah. Penalaran, ya, penalaran dilaksanakan dengan 2 macam prosedur logika, yaitu prosedur deduksi dan B. prosedur induksi. Prosedur deduksi itu berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode deduksi merupakan pembuktian dengan logika. Kesimpulan yang diperoleh berasal dari pernyataan lain yang disebut proposisi atau premis atau alasan. Metode ini banyak digunakan kaum rasionalis atau logika. Ya, contoh premis pada metode deduksi ini adalah misalnya ada 2 premis, ya, 2 alasan. Semua makhluk itu ciptaan Tuhan. Oke, benar. Manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi bisa disimpulkan manusia itu ciptaan Tuhan. Ya. Oke. Kemudian metode deduksi juga banyak digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Namun ada kelemahannya. Di antaranya walaupun premisnya benar, jika alasannya tidak masuk akal, maka kesimpulan menjadi tidak masuk akal karena alasan tersebut. Contohnya, ya, yang pertama, manusia berkaki 2. Ini premisnya sudah benar karena memang manusia berkaki 2. Yang kedua, premis yang berikutnya, semua yang berkaki 2 adalah hewan. Nah, ini kan alasannya salah. Apa iya semua yang berkaki 2 adalah hewan? Ini tidak masuk akal, atau bisa kita anggap sebagai generalisasi. Simpulannya manusia itu hewan. Ya, kalau kita menggunakan premis 1 dan 2 ini kita yakin kebenarannya dua-duanya, maka akan mencapai kesimpulan yang salah, itu manusia itu hewan. Jadi cara mengambil kesimpulan benar kalau berdasar 2 premis di atas memang ya benar, ya, kalau memang hanya berdasar 2 premis itu, tetapi kesimpulannya menjadi tidak masuk akal dan salah disebabkan karena salah dalam menentukan alasannya tadi, yaitu alasan yang kedua, yaitu semuanya berkaki 2 itu adalah hewan. Ya, karena kesalahan premis ini, salah satu premis, maka kesimpulannya juga akan menjadi salah. Pada prosedur induksi, ya, berpangkal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.
Metode ini banyak digunakan kaum empiris. Misalnya contohnya kita mengambil sampel 3 strain ayam secara random, representatif untuk diteliti. Hasil penelitian diinterpretasikan dan diambil kesimpulan. Misalnya strain A lebih bagus dibanding strain B atau strain lain. Strain A direkomendasikan untuk dikembangkan, walaupun kenyataannya masih banyak strain lain yang belum diteliti. Jadi hanya berdasarkan 3 strain ayam, ada yang paling bagus ya, misalnya strain A, lalu setelah itu direkomendasikan. Nah ini hanya bersifat umum, karena kalau sebenarnya mau betul-betul valid kan mestinya diteliti keseluruhan strain yang ada di dunia ini, tapi kan ini dalam hal ini kan itu tidak memungkinkan, sehingga ini metode ini hanya bersifat umum karena mengambil istilahnya sampel atau contoh dari beberapa strain saja. Untuk memperoleh pengetahuan ilmiah digunakan penalaran dengan prosedur deduksi dan induksi secara interaktif dan saling mengisi setelah dilaksanakan dalam wujud penelitian ilmiah yang untuk selanjutnya disebut dengan penelitian. Jadi wujud penelitian ilmiah itu adalah prosedur deduksi dan induksi secara interaktif ya, saling mengisi. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Penelitian dimulai dari hasrat keingintahuan atau permasalahan ya, yang ingin dipecahkan, kemudian diteruskan dengan penelaahan landasan teoritis maupun empiris dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis. Kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan fakta atau data untuk menguji hipotesis melalui analisis data sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahannya. Ada 2 pendekatan penelitian yang banyak diperbincangkan, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri. Penelitian kuantitatif biasanya mengandalkan kekuatan analisisnya yang berupa pengujian data secara statistik, dan penelitian kualitatif mengandalkan analisisnya dengan penjelasan data yang merupakan transformasi deskripsi hasil pengamatan, wawancara, dan bahan tertulis. Jadi pada tabel ini kita bisa melihat perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, penggunaan teori sebagai acuan teori ya. Acuan teori telah dipilih dan disajikan sejak kegiatan penelitian dimulai, dan peneliti bertumpu pada acuan teoritis. Pada kualitatif itu acuan teori dibentuk setelah memperoleh temuan data lapangan. Kemudian perbedaan yang kedua, data yang dikumpulkan pada penelitian kuantitatif itu dengan cara mencacah dan pengukuran dengan satuan hitungan, itu bisa terukur ya, ada alat ukurnya. Kalau penelitian kualitatif itu data merupakan hasil transformasi dan deskripsi hasil pengamatan, wawancara, dan bahan tulisan. Kemudian yang ketiga, pengujian datanya adalah kalau kuantitatif menggunakan hitungan statistik. Setiap data yang dikumpulkan diuji secara statistik, lalu dibuat penafsiran maknanya. Kalau kualitatif itu ujian dengan kecenderungan yang muncul dapat dilihat dari proposisi jawaban responden terhadap jumlah seluruhnya. Jadi ini biasanya pada ilmu sosial. Yang keempat adalah keberwakilan objek penelitian. Besarnya sangat dihitung berdasarkan besarnya populasi dan ditentukan sejak peneliti mulai kegiatan penelitiannya. Besarnya sampel tidak dibicarakan. Keberwakilan hasil penelitian terhadap populasi penelitian diukur dengan keyakinan peneliti yang didukung acuan teori. Apakah jumlah pemberi informasi tersebut sudah dianggap cukup mewakili populasi. Pada penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui ya. Datanya itu angka karena harus terukur. Kemudian dalam melaksanakan penelitian tentunya melalui beberapa tahapan proses penelitian yang pada prinsipnya terdiri sebagai berikut ya. Tahapannya ada penentuan masalah penelitian, masalahnya apa, studi pustaka untuk bisa mencari ide ya, bagaimana kira-kira memecahkan masalah tersebut. Lalu setelah itu kita membuat hipotesis. Nah, hipotesis itu dugaan bagaimana kita bisa
mengetes atau menguji dugaan tersebut, apakah dugaan itu benar atau tidak. Dan penentuan variabel penelitian, variabel apa saja yang mau diteliti, ya, yang mau diukur, ya, variabel apa yang mau diukur untuk bisa membuktikan hipotesis tadi. Ya, kemudian penyusunan rancangan penelitian. Setelah kita tahu variabel-variabelnya, lalu rancangan penelitian seperti apa yang sesuai sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian setelah itu sudah ditetapkan, kita laksanakan penelitian dan kita melakukan pengamatan. Setelah data didapatkan, ya, tinggal analisis data penelitian. Nah, setelah itu tinggal disusun laporan penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu pendekatan kebenaran. Kebenaran itu bisa didekati melalui dua cara, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Kalau non ilmiah itu contohnya ini hanya menggunakan akal sehat atau common sense, ya. Memang secara common sense atau akal sehat itu kelihatan benar, tapi itu sebenarnya bukan masuk kategori ilmiah karena masih hanya mengadarkan akal sehat saja. Contohnya serangkaian konsep abstraksi yang bahkan konsep yang memuaskan untuk pengguna praktis bagi kemanusiaan. Jadi ya secara akal sehat itu masuk akal, ya. Jadi bisa disimpulkan sesuai akal kita saja. Kemudian prasangka, ya. Prasangka ini sebenarnya juga memanfaatkan akal sehat tadi. Dengan akal sehat orang cenderung ke arah pembuatan generalisasi yang terlalu luas atau merupakan prasangka. Jadi tidak detail. Jadi akhirnya ya hanya dugaan-dugaan atau prasangka saja. Dan pendekatan intuitif ini juga masuk kategori non ilmiah. Dengan intuitif orang memberikan pilihan tanpa didahului suatu renungan, tidak sistematis, belum tentu cocok dengan data empirik, ya, karena hanya mengandalkan intuisi saja. Dan penemuan kebetulan dan coba-coba atau trial and error. Penemuan itu bisa didapatkan secara kebetulan. Nah, meskipun betul, tapi ini tetap tidak ilmiah karena ya itu tadi coba-coba saja. Jadi tidak sistematis, tanpa kepastian, tidak ada rencananya, tidak sistematis, tidak terkontrol, tidak efisien. Ya, jadi kalau coba-coba ya kalau kebetulan pas mencoba bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalau dari sekian kali mencoba tetap tidak didapatkan, ya ini artinya memang ya tidak ada kepastian tadi. Dan pendekatan otoritas dan pikiran kritis. Otoritas jadi dari orang yang kita percaya, mungkin kalau zaman dulu mungkin dari raja atau mungkin dari siapa orang yang kita hormati, yang kita anggap tahu, meskipun mungkin dia menjawab tidak berdasarkan pengetahuan yang benar, tapi karena dia dianggap memiliki otoritas, ya kadang-kadang kita anggap benar. Dan juga pikiran kritis, ya hanya sekedar pikiran yang menduga-duga, berusaha membayangkan atau istilahnya merekayasa, ya, merekayasa apa yang kira-kira memang dianggap benar. Pendapat orang hebat itu selalu dianggap benar, ya, kalau kedekatannya otoritas. Jadi orang yang kita anggap hebat selalu dianggap benar. Kita tidak punya cara untuk menilai apakah pendapatnya itu benar atau salah, padahal belum tentu benar, bisa tidak, ya, karena hanya berdasarkan pikiran logis saja. Jadi hanya karena dia berwenang meskipun tidak punya pengetahuan tentang itu, dimintai pendapat dan akhirnya kita mengambil pendapatnya. Nah, itu masih kategori non ilmiah. Sekarang bagaimana dengan kebenaran ilmiah atau yang poin C ini? Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah didapatkan dengan pendekatan ilmiah. Itu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan langkah-langkah yang sistematik, berdasarkan teori tertentu, dapat diuji konsistensinya, penyimpulannya bersifat objektif, terbuka dan dapat diuji oleh siapa saja dan kapan saja, ya, karena objektif tersebut. Lalu penemuan kebenaran melalui pendekatan ilmiah itu adalah kebenaran yang diperoleh dari proses berpikir dan prosedur ilmiah, yaitu diawali dengan merumuskan masalah, merumuskan kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Jadi seperti pada tahap-tahap penelitian tadi. Nah, sekarang setelah pendekatan kebenaran, sekarang bagaimana dengan metode ilmiah, ya. Dalam penemuan kebenaran melalui metode ilmiah ada beberapa kriteria metode ilmiah. Ini masih ada beberapa kriteria lagi yang harus diperhatikan. Di antaranya, ya, kriteria metode ilmiah yang pertama adalah berdasarkan fakta,
Yang kedua, pertimbangan objektif. Yang ketiga, sifatnya adalah kuantitatif. Jadi metode ilmiah sebaiknya bersifat kuantitatif ya. Dan yang keempat, logika deduktif hipotetik, dan yang kelima, logika hipotetik generalisasi. Metode ilmiah atau scientific method adalah cara atau jalan untuk mencari ilmu pengetahuan dengan mengikuti suatu struktur logis ilmiah yang dimulai dari perumusan masalah, diikuti dengan pengumpulan data yang relevan, diteruskan dengan analisis data dan interpretasi temuan, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan temuan ya, seperti tahapan-tahapan penelitian tadi. Dengan demikian jelas ada beberapa hal yang membedakan antara metode ilmiah dan metode non ilmiah. Tadi bahkan sudah diterangkan, lagi kita coba untuk kupas lagi ya. Perbedaan yang pertama dalam metode ilmiah, seorang ilmuwan dituntut dan wajib merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab secara jelas ya. Kalau metode ilmiah seperti itu, rumusan ini boleh berbentuk hipotesis ya, dugaan-dugaan, pertanyaan atau pernyataan. Kejelasan rumusan permasalahan ini akan terlihat dari ada tidaknya variabel-variabel yang diteliti, termasuk saling kait antara variabel tersebut. Nah, dalam metode non ilmiah tuntutan semacam ini tidak ada. Tidak ada keharusan untuk merumuskan pertanyaan, tidak ada keharusan merumuskan hipotesis ya. Tidak ada variabel yang perlu diteliti ya kalau non ilmiah. Nah, sekarang perbedaan kedua antara metode ilmiah dengan metode non ilmiah adalah terdapat pada ada tidaknya data yang mendukung keabsahan jawaban yang kita berikan. Dalam metode non ilmiah kita tidak perlu mengumpulkan data untuk mendukung jawaban kita ya, karena memang tidak ilmiah, kita tidak perlu data. Pokoknya kita menjawab ya dengan pendekatan tadi, macam-macam tadi, ada intuisi, ada prasangka, ada akal sehat ya, ada yang berdasarkan dari orang yang memiliki otoritas. Kalaupun ada data, maka data ini pun hanya merupakan perkiraan intuitif atau hasil dari observasi yang dilakukan secara sepintas lalu. Dengan metode ilmiah, jawaban apapun yang kita berikan harus didukung dengan data yang valid dan dapat dipercaya. Nah, ini kalau pada metode ilmiah itu jawaban apapun itu harus didukung data yang valid. Kalau tidak, ya nanti tidak ada bedanya dengan metode non ilmiah. Tuh. Jika metode non ilmiah tidak memerlukan data, maka wajar jika kita juga tidak perlu mempertanyakan apakah data yang terkumpul telah dikumpulkan dengan cara yang benar dan ditutup dengan kesimpulan yang benar pula ya, karena memang tidak perlu data. Jadi kalau ada data yang terkumpul ya tentu saja tidak perlu dipertanyakan, karena kemungkinan juga yang terkumpul belum tentu dikumpulkan dengan cara yang benar. Dalam metode ilmiah semua ini harus kita lakukan dengan jelas, baik dan terbuka ya, objektif untuk diketahui ilmuwan lain. Oleh karena itu metode ilmiah selalu terbuka terhadap kritikan dan pertanyaan dari orang lain. Sekarang ini ada tabel perbedaannya ya. Metode ilmiah itu adalah yang pertama, permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik dan nampak variabel-variabel yang akan diteliti. Kalau metode non ilmiah itu permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas tapi bersifat umum dan sumir. Sumir adalah terlalu dangkal, tidak mendalam, atau masih terlalu ringkas. Yang kedua, metode ilmiah ya, jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung data. Kalau pada non ilmiah, jawaban apapun tidak perlu data, tidak perlu dukungan data. Ya, jadi kalau ada jawaban yang tidak ada dukungan datanya ya, Anda bisa menyatakan bahwa jawabannya adalah tidak ilmiah ya. Yang ketiga, proses penyimpanan data pada metode ilmiah adalah analisis data, penyimpulan data dan penyimpulan harus dilakukan secara logis dan benar. Tapi kalau pada non ilmiah tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data, meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan ya. Jadi ada data atau tidak, tapi sebenarnya tidak pernah ada proses pengumpulan data. Yang keempat, kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Kalau yang non ilmiah, pengujian terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak, tanpa membawa akibat berarti bagi kesimpulan pertama. Jadi tidak peduli apakah mau diuji atau tidak, biasanya sudah dinyatakan bahwa itu dianggap benar oleh orang yang meyakini. Yang kelima, hanya digunakan untuk mengkaji hal yang dapat diamati, dapat diukur empiris ya, kalau metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu terbatas, hanya dapat digunakan untuk mengkaji hal yang dapat diamati, dapat diukur, dan empiris. Kalau pada non ilmiah boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun, termasuk yang paling misterius, supranatural, dan dogmatis. Ini masuk ke dalam kategori non ilmiah. Pada dasarnya metode ilmiah sama dengan prosedur penelitian ilmiah,
Hanya saja prosedur penelitian ilmiah mengandung langkah-langkah yang lebih rinci, konkret, dan operasional. Ada 7 langkah yang terdapat dalam prosedur penelitian ilmiah, yaitu yang pertama, perumusan masalah penelitian, termasuk A. Penjelasan rasional tentang latar belakang permasalahan. B. Formulasi masalah penelitian dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan. C. Manfaat penelitian. Dan yang kedua, pengkajian kepustakaan studi literatur. Yang ketiga, perumusan metodologi penelitian, termasuk perumusan metode penelitian, penjelasan sampel dan prosedur sampling, penjelasan tentang pengumpulan data, rencana analisis data. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, proses analisis data. Yang keenam, pembahasan hasil temuan. Dan yang ketujuh adalah pengambilan kesimpulan. Nah ya, ini tahapan-tahapannya tadi penelitian secara ilmiah. Kalau kita lihat memang polanya selalu seperti ini. Sekarang kita masuk ke sarana penelitian. Yang berikutnya adalah sarana penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Nah, poin ke F, jenis penelitian ya. Penelitian dapat digolongkan berdasarkan 3 golongan besar, yaitu yang satu, menurut tujuan. Sesuai proses kegiatan keilmuan terdapat 4 jenis penelitian, yaitu penelitian untuk menguji teori lama atau yang sudah ada. Jadi teori yang lama itu kadang perlu kita uji lagi ya, itu sebagai bisa jadi bentuk penelitian. Lalu penelitian untuk merumuskan teori baru, itu menemukan sesuatu yang baru. Yang C, penelitian untuk memperbaiki metodologi penelitian. Jadi apakah sebelumnya sudah ada dilakukan tapi mungkin belum sempurna sehingga perlu adanya penelitian baru untuk memperbaiki metodologinya. Yang keempat, penelitian berupa aplikasi teori. Jadi sudah ada teori kemudian dicoba diaplikasikan. Yang dianggap penelitian ilmiah umumnya adalah A, B, C. Sedangkan penelitian berupa aplikasi teori ditolak karena tidak membuka cakrawala ilmu menjadi lebih luas ya. Aplikasi teori ya ini mungkin dianggap tidak ada sesuatu yang dikembangkan ya. Kemudian menurut bidang ilmu yang kedua terbagi menjadi penelitian eksak dan tidak eksak, atau istilah lain penelitian eksak dan non eksak. Urutan proses kegiatan keilmuan tetap berlaku bagi dua bidang ilmu tersebut, yaitu teori, hipotesis, observasi, fakta, teori. Ciri ilmu non eksak adalah tidak kepastian tinggi dan umumnya sesuai dengan skema di atas. Dalam ilmu eksak mempunyai sifat kepastian yang tinggi sehingga proses kegiatan keilmuan dapat saja tidak lengkap. Contohnya, rencana sistem persediaan perusahaan A yang tidak diuji dalam penelitian berarti dari teori langsung ke hipotesis. Misalnya perusahaan A yang bergerak di bidang garmen mempunyai prediksi penjualan untuk tahun 2008 sebesar 3.000 kodi per bulan. Untuk memenuhi target penjualan, pihak manajemen mempunyai rencana pengadaan barang dan sistem persediaan yang akan dipergunakan untuk produksi barang atau garmen tersebut. Hasil perencanaan ini yang disebut teori dan hipotesisnya adalah H0. Sistem persediaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tahun 2008 dengan hipotesis tandingan HI. Sistem persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan tahun 2008. Dan seperti atas tetap bisa dianggap penelitian ilmiah sebab suatu saat mungkin diuji oleh orang lain pada saat dicoba untuk menerapkan. Dan yang ketiga, menurut sifat masalah, penelitian historis. Masalah penelitian yang merupakan rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif melalui bukti-bukti. Contohnya adalah penelitian yang mengungkapkan bahwa benar pada zaman Tyrannosaurus hidup pada zaman Jurassic ya. Yang B, penelitian deskriptif, penelitian untuk membuat deskripsi faktual dan akurat tentang sifat-sifat objek penelitian. Contohnya penelitian tentang sebab-sebab bilangnya 9 pulau di kawasan Pulau Seribu. Dan yang C, penelitian perkembangan, penelitian yang menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan menurut fungsi waktu dapat dalam bentuk cross-sectional atau longitudinal. Contoh penelitian tentang persentase penurunan ekspor non-migas selama berita ke-7. Penelitian kasus, penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang suatu objek penelitian. Penelitian tentang sebab-sebab pergerakan pelajar di Jakarta sebagai contohnya. Ada penelitian korelasional ya, penelitian yang mempelajari sejauh mana variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Contohnya penelitian tentang pengaruh televisi terhadap pertumbuhan emosi anak ya. Sejauh mana variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi satu atau faktor lain.
Penelitian kausal komparatif, penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara meneliti akibat untuk mencari faktor penyebab. Misalnya contohnya penelitian tentang persentase kanker leher rahim pada wanita dikaitkan dengan pola makanan. Penelitian eksperimental ya, ini yang paling sering ya dilakukan. Penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara memberi perlakuan tertentu pada kelompok percobaan dan membandingkan hasilnya terhadap kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Contohnya adalah penelitian tentang pengaruh pemberian makanan tambahan terhadap berat badan sapi. Ini yang paling sering akan kita lakukan, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan penelitian-penelitian lain, tapi tentunya kita harus mencari metode analisis yang cocok. Kemudian yang penelitian tindakan atau action research, penelitian yang menyelidiki karakteristik suatu objek penelitian dengan cara melakukan suatu tindakan tertentu dan melihat reaksinya. Umumnya digunakan untuk penerapan langsung. Contohnya penelitian tentang pengaruh obat X terhadap penderita asma kronis. Jadi kalau kita meneliti tentang pengaruh obat misalnya secara langsung, itu bisa disebut penelitian tindakan atau action research. Atau pengaruh obat cacing terhadap kasus cacingan pada ternak misalnya, itu juga bisa masuk kategori action research mestinya. Penelitian evaluasi, penelitian untuk mengevaluasi akibat dari sesuatu yang telah diterapkan pada suatu objek penelitian. Contohnya penelitian tentang evaluasi pemakaian bahan adiktif X pada fondasi beton bangunan pelabuhan ya. Evaluasi akibat dari sesuatu yang telah diterapkan pada suatu objek ya. Dan penelitian grounded atau grounded research, penelitian yang dimulai dari data konsep, teori, dan hipotesis yang dikembangkan berdasarkan data yang ada di lapangan. Contohnya penelitian tentang masyarakat skuter asing, market research, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penelitian penjajakan atau explorative research, yaitu penelitian untuk objek penelitian yang baru di mana pengetahuan peneliti masih terbatas, belum ada hipotesis, dan peneliti lain yang melakukan penelitian tentang objek tersebut. Jadi penelitinya masih mencari-cari. Nah ini contohnya adalah penelitian tentang kebudayaan skuter asing yang belum pernah diteliti dan lain-lain. Jadi masih eksploratif. Dan penelitian penjelasan atau explanatory research, penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel. Contohnya penelitian tentang pengaruh alat kontrasepsi terhadap penurunan kelahiran di Kabupaten Y dan seterusnya. Penelitian merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus atau tidak pernah mengenal kata final. Itu tidak dapat diganggu-gugat lagi ya. Jadi kalau namanya final kan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, sebenarnya proses penelitian itu selalu berjalan terus-menerus, jadi tidak pernah final. Artinya hasil penelitian seorang itu harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang kemudian apabila data yang baru dapat membantah kebenaran data sebelumnya. Tapi bisa jadi juga selama belum ada data yang bisa membantah, maka akan kita anggap sebagai sesuatu yang sudah final sementara. Dan seorang peneliti harus mampu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman penelitian untuk memperbaiki pelaksanaan penelitian selanjutnya. Jadi ada evaluasi terus ya. Dengan demikian suatu penelitian dari awal sampai akhir merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus. Metodologi merupakan suatu hal yang sangat penting karena mutu dan keberhasilan suatu penelitian itu sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metodologi penelitian. Jadi kalau metodologinya salah, ya tentunya bisa jadi hasilnya juga akan tidak tepat. Dalam metodologi, seorang peneliti harus tahu pasti dan menyebutkan dengan jelas variabel penelitiannya. Ya, variabelnya apa saja? Variabel sangat penting dalam penelitian karena variabel penelitian merupakan suatu yang menjadi objek sasaran atau titik pandang dari kegiatan suatu penelitian. Nah, kalau kita ingat kembali di pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang apakah variabel itu, tentunya Anda sudah tahu bagaimana pentingnya ini. Setelah peneliti merasa cocok dengan variabel yang dipilih atau ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan instrumen yang akan diperlukan untuk mengumpulkan data. Ya, kalau variabelnya misalnya pertambahan berat badan harian, instrumennya tentu saja timbangan yang bisa mendapatkan hasil yang akurat. Rencana tentang populasi dan teknik sampling ya, serta desain penelitian yang akan diambil. Apa yang mau digunakan sesuai dengan variabelnya. Memakai rencana-rencana lengkap searah, rencana-rencana lengkap faktorial dan lain-lain. Penelitian berdasarkan cara pelaksanaannya, penelitian percobaan atau eksperimen ya. Kalau cara pelaksanaannya itu yang pertama adalah penelitian percobaan atau eksperimen yang sering kita lakukan ya. Penelitian yang dilaksanakan dengan objek penelitian dibuat oleh peneliti ya. Kondisi percobaan dikuasai sebelumnya ya, dikontrol dengan cara kondisi percobaan dibuat seragam ya. Bahan percobaan misalnya kambingnya semua betina atau semua jantan, umur sama, berat sama ya. Pelaksanaannya dikontrol, kondisi lingkungan penelitian dibuat seragam,
Kemudian kalau penelitian survei, pada dasarnya penelitian terhadap objek yang ada di alam. Jadi objek penelitiannya tidak dibuat oleh peneliti ya, karena memang hanya mengamati apa yang ada di alam. Berdasarkan tingkat ketelitian, penelitian percobaan dapat dibedakan 3 macam, yaitu penelitian percobaan pendahuluan, preliminary experiment ya, dan percobaan ini biasanya pelakuannya banyak dan dilakukan 1 kali saja atau one replication. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mendapatkan gambaran umum yang akan dipakai sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Jadi ini hanya pengamatan pendahuluan saja untuk memutuskan mana yang akan digunakan ya. Kemudian penelitian percobaan penentuan atau critical experiment, kalau sudah didapatkan preliminary, kita bisa melaksanakan percobaan penentuan. Dalam percobaan ini banyak perlakuan terbatas atau dibatasi ya, sesuai yang mau diamati saja, dipilih beberapa yang penting saja, diulang beberapa kali ya. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang berarti atau signifikan di antara pelakuan yang dicoba. Jadi untuk melalui mana yang berbeda nyata. Penelitian atau percobaan penyuluhan atau demonstration experiment biasanya dilakukan untuk kepentingan penyuluhan atau demo plot ya, yaitu untuk membandingkan metode lama dengan metode baru sebagai hasil penemuan percobaan penentuan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah penelitian yang akan kita lakukan itu harus bermanfaat bagi semua ya pihak yang terkait, baik itu pemerintah, masyarakat maupun peneliti itu sendiri, atau mungkin institusi ya, institusi atau mungkin dunia kerja, dunia industri yang bisa memanfaatkan penelitian itu kalau memang terkait dengan mereka. Penelitian yang baik dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak ya. Dari sekian banyak manfaat yang diharapkan dapat ditulis di sini, antara lainnya dapat digunakan sebagai evaluasi apakah suatu tujuan kegiatan yang telah kita lakukan tercapai dengan baik ya. Contohnya, seorang dosen melakukan penelitian dengan mahasiswanya sebagai sampel, dosen tersebut ingin mengetahui apa materi yang disampaikan sudah dipahami atau belum. Dan yang B dapat digunakan sebagai masukan bagi penentu kebijakan atau decision maker. Misalnya penelitian tentang kerusakan lingkungan dapat memberi masukan bagi aparat untuk membuat peraturan tentang pengelolaan lingkungan atau untuk mengambil tindakan. Kemudian yang C adalah dapat digunakan sebagai masukan bagi pelaku kegiatan. Misalnya tadi ya, dunia industri tadi dengan parameter tertentu sehingga dapat diketahui kesalahan yang terjadi dan usaha perbaikannya. Contohnya, seorang dosen melakukan UTS melakukan penelitian dan mahasiswa sebagai sampel. Dosen ingin tahu apakah UTS yang disesuaikan dapat membantu mahasiswa dan apakah pelaksanaan sudah efektif. Bila hasil penelitian menyatakan tidak dapat membantu dan tidak efektif, maka dapat dicari atau dibuatkan tindakan perbaikan. Kalau misalnya dalam dunia usaha, bisa jadi bagaimana si peneliti tadi ingin mengetahui kenapa misalnya ya produksi dari suatu barang itu tidak bisa secepat yang diharapkan. Apakah ada sesuatu yang bisa dipangkas untuk mempercepat prosesnya misalnya. Dan setelah itu diteliti, dan kalau sudah diketahui kesalahan yang terjadi sehingga bisa lebih cepat, maka bisa diperbaiki sehingga akhirnya produksi barang tersebut bisa berjalan dengan lebih efisien. Nah, ini juga contoh lainnya. Sekarang adalah tahapan penelitian ya, yang terakhir, tahapan perencanaan atau persiapan ya. Dari uraian langkah penelitian terdahulu, maka sebetulnya dapat dikelompokkan dalam 3 tahapan penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau persiapan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penulisan laporan penelitian. Tahap perencanaan persiapan langkah penelitian masuk dalam tahap ini adalah penentuan atau pemilihan masalah ya. Masalahnya apa yang mau dipecahkan, dan latar belakang masalahnya, kenapa bisa terjadi masalah itu, dan perumusan atau identifikasi masalah ya, dirumuskan. Nanti akan kita bahas di bagian kedua bagaimana merumuskan dan mengidentifikasi masalah ini. Kemudian telah kepustakaan ya, kita pelajari dari pustaka bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk meneliti dan menemukan pemecahan masalah ini. Dan tujuan dan kegunaan penelitian kita tentukan. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitiannya ya, tentunya berhubungan dengan masalah tadi. Dan kemudian perumusan hipotesis, dugaan-dugaan yang mau kita uji, dan kemudian metode penelitian apa yang sesuai ya. Langkah tersebut biasanya ditulis dalam proposal atau outline penelitian atau rancangan penelitian. Pada tahap ini, sikap mental yang harus dimiliki oleh si peneliti adalah aktif, kritis, dan skeptis. Aktif dalam mencari data, kritis dalam menimbang dan membandingkan data dengan masalah, serta skeptis karena masih ada yang diragukan. B adalah tahap pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data ya. Setelah data terkumpul lalu diolah ya, kemudian dianalisis,
Kemudian kalau misalnya data ya sudah ada data diolah tuh misalnya dibuat ratanya ya, kemudian setelah itu analisis dimasukkan dalam software untuk menghitung secara statistik ya. Setelah itu baru dibaca hasilnya, penafsiran hasil analisis. Pada tingkat langkah analisis, maka sikap mental yang perlu dimiliki adalah aktif, kritis, dan skeptis. Artinya mencari kenyataan yang terjadi di lapangan yang benar-benar ada, apa yang bisa didapatkan dari hasil pengukuran tadi. Dan yang terakhir adalah tahap penulisan laporan penelitian. Dalam hal isi laporan, maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Berisi keseluruhan proses dan pengalaman penelitian dalam bentuk cerita atau paparan atau deskriptif. Kemudian laporan diperinci dalam bab-bab dan subbab dengan judul yang tepat dan jelas sehingga memudahkan membaca dalam mencari bagian tertentu. Kalimat disusun dengan jelas dan sederhana. Istilah ditulis dengan tepat untuk menghindari kesalahpahaman ya, jangan sampai ambigu. Tata bahasa, ejaan, dan sistematika penulisan dilakukan menurut peraturan yang ditentukan. Penomoran bab, subbab, tabel, dan diagram akan ditulis dengan ajak atau konsisten atau sesuai aturan yang sudah disepakati.